Jadi di situ saya kayak ya Allah, saya sudah merasakan cinta yang merasakan dicintai sebegitunya, tapi ternyata Manusia, kita sebagai manusia itu kan tidak punya pilihan untuk dilahirkan. Kalau kita udah lahir aja gitu kan, menerima konsekuensi, kita tiba-tiba diciptakan. Dan begitu diciptakan, dia sudah dihadapkan dengan ujian gitu kan, ya beluakum gitu. Nah, menurut Ning Imas nih, Ning Imas pernah nggak berada pada titik terendah, the lowest point gitu? Sehingga kemudian dari titik rendah tersebut bisa belajar untuk menemukan jalan kepada Tuhan, jalan sunyi menuju Tuhannya. yang jelas saya berjuang sejak lama. Meski mungkin dikiranya mudah, tapi tidak, kita semua berjuang. Dan ternyata perjalanan saya untuk dekat dengan Tuhan itu melalui cinta. Wow. Saya mengenal Tuhan justru dengan kasih sayang, dengan cinta yang diberikan kepada saya. Kemudian pernah suatu ketika saya diberikan pemaparan dan itu betul-betul mind blowing, betul-betul membuka mata saya bahwa sesayang-sayangnya saya sama kamu, ini kebetulan ayah saya sendiri yang berbicara, sesayang-sayangnya Abah sama kamu, tetap sayang Allah sama kamu, karena rasa sayang Abah ini untuk kamu dititipkan oleh Allah. Kamu, jadi hanya bagian saja ya rasa sayang yang dititipkan. Karena bahkan jika ditelisik 10 sifat rahmannya Allah, andaikan itu diibaratkan ada 10 yang turun ke dunia ini, yang menjadikan manusia saling mencintai, yang membuat kita ini memiliki relasi satu sama lain, berbagi kasih sayang, itu hanya satu saja yang diturunkan ke bumi. 1/10 saja berarti. Iya, hanya sesedikit itu ke bumi dan untuk semua makhluk yang ada. Yang lain masih disimpan nanti di akhirat. Jadi di situ saya kayak ya Allah, saya sudah merasakan cinta yang merasakan dicintai sebegitunya, tapi ternyata orang yang memberikan saya cinta itu merasa bahwa Allah itu lebih mencintai kamu karena kamu itu sangat-sangat layak mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang mampu saya berikan sebagai hamba yang terbatas kemampuannya. Sampai begitu, itu yang bikin saya menangis waktu itu. Ya Allah, di situ saya mulai oh ya, Tuhan mencintai saya, jadi saya juga harus mencintainya. Meski mungkin cintanya masih kelas reguler ya. Regulernya Neng Mas kayak gimana ini? Ya Allah, tapi itu memang betul-betul jalan saya menuju Tuhan itu justru melalui cinta, bukan melalui literasi yang saya baca atau fikih yang sering saya pelajari. Itu justru dari cinta. Memang ya itu tadi, jalan menuju Tuhan itu beragam. Dan jenengan memilih jalan cinta. Memilih jalan cinta seperti halnya jalannya Rumi. Masya Allah. Ini hebat sekali nih kalau masih dikulik lebih dalam lagi tentang konsep cinta ini sebenarnya gimana nih. Kalau ada Syekh, kalau tidak salah Syekh Mutawali Asy'arawi itu mengatakan bahwa cintailah hidupmu, cintailah apa yang kau miliki, cintailah siapapun yang menjadi bagianmu, dalam artian apa yang kita miliki itu betul-betul kita cintai, semuanya cintai, masuklah kepada jalan cinta, karena Tuhan itu begitu mencintai makhluk yang juga saling mencintai. Betul. Jadi memang cinta itu luar biasa. Iya, dan saya sebenarnya sempat punya kegelisahan nih ya, karena ketika kecil kita seringnya itu justru dihadapkan ke tahdidnya atau terhibnya gitu. Misalnya kalau anak kecil dulu nggak sholat nanti neraka, gini-gini. Kita lebih mengenal itu dulu sebelum kita mengenal cinta Tuhan, mengenal ancaman. Lebih mengenal ancaman sebelum mengenal kasih sayang Tuhan. Betul. Ini juga gimana menurut Karena mungkin begini, itu adalah kerangka berpikir ulama itu lebih kepada ihtiyat, berhati-hati. Sehingga ketika metode parenting, Imam Ghazali pun di dalam Ihya itu ada kan anjuran seseorang untuk melakukan dalam mendidik anaknya itu betul-betul harus dididik dengan baik ketika dia sudah masuk tamyiz, baligh, untuk melakukan ibadah.
bahkan boleh memukul meski ghairu mubarih, tanpa menyakiti. Pukulan yang tanpa menyakiti adalah pukulan untuk mengingatkan saja bahwa kamu itu sudah memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat. Ini adalah kerangka-kerangka berpikir ulama yang mengedepankan ihtiyat ataupun sikap kehati-hatian dalam beragama. Sehingga memang kenapa kita itu lebih diperkenalkan dahulu dengan ancaman gitu. Tapi mungkin semakin kesini ancamannya itu tidak hanya sekedarnya saja, mungkin sedikit berlebihan, sehingga sisi psikologis manusia ketika terutama anak ditekan, betul, akhirnya bukannya justru dia bisa melaksanakan dengan benar, bisa jadi malah menjauh. Itu karena saking takutnya dan saking seremnya, betul, mungkin kayak gitu. Betul. Karena memang anjuran untuk beragama itu yang pertama adalah kita untuk ihtiyat ya, prinsip ihtiyat, kita harus takut dulu kepada Tuhan, baru mengharapkan syafaatnya, baru mengharapkan sifat Rahman Rahimnya. Karena iman sendiri itu dari khauf dan juga roja, antara dua itu. Karena sikap kehati-hatian ulama, maka mengenalkan khauf dulu, baru setelah kita takut kepada Tuhan, kemudian imtithalul awamir wajtibabin nawahi, mendatangkan perintah dan menjauhi larangan, baru kemudian nanti kita diperbolehkan untuk mengharap rahmat dan syafaat. Itu adalah prinsip kehati-hatian ulama, supaya kita tidak menggampangkan perintah Tuhan. Itu semacam takdim kita kepada sebuah perintah, takdim kita kepada sebuah prinsip untuk memegang teguh agama itu sendiri. Ya. Jadi memang harus bermula dari takut, tapi ketakutan yang mendekat kepada Tuhan. Iya, gitu kan? Ketakutan yang mendekat kepada Tuhan itu harus disertai dengan prinsip berakhlak yang benar. Kadang kalau misalnya orang tua ini menyuruh anaknya tapi dengan kata-kata yang kasar, itu sudah keluar dari prinsip berakhlak yang baik. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Karena sebenarnya juga kalau di dalam Qur'annya waliyatalattaf ya, satu, terus juga walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik, kan gitu. Jadi memang segala sesuatu ya keras boleh, mungkin tegas ya, lebih ke tegas gitu. Punya batasan yang jelas, tapi dengan cara yang bisa diterima, tidak cara yang marah-marah tapi yang ramah mungkin. Ya betul, jadi begitu teman-teman. Memang cinta Tuhan itu adalah segalanya, tapi bagaimana supaya kita dalam menjalankan keagamaan kita, menjalankan perintah agama kita harus bermula dari takut yang berujung kepada mendekat, dan dari mendekat kemudian bisa muncul kecintaan yang penuh kepada Tuhan. Mungkin seperti itu ya nih.